Kaki mahasiswi ini terasa lemas saat menaiki bus. Tanpa sengaja duduk di atas seorang pekerja. Dia berbalik dan mengutuk pekerja migran sebagai orang mesum. Kemudian dia melihat kamera ponsel para pekerja migran tersebut. Lalu dia menampar wajahnya. Mahasiswi itu merekam semua ini di ponselnya. Dia bahkan berteriak kepada semua orang di dalam mobil untuk melepaskannya. Lihatlah orang cabul yang malang ini. Meskipun pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa dia baru saja tidur. Dia sama sekali tidak difoto secara diam-diam. Namun dia tetap dikutuk oleh orang-orang terdekat. Pada saat ini, satpam juga mendengar suara itu dan datang. Dia segera mengecek ponsel pemuda itu. Tapi foto itu tidak ada di ponsel pria itu. Tidak menemukan foto apapun. Pemuda itu merasa lega karena terbukti tidak bersalah. Namun, mahasiswi ini masih belum mempercayainya. Ia juga mengatakan bahwa pemuda itu cepat dalam menggunakan tangannya. Mungkin fotonya telah dihapus. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan pernah melepaskan bocah itu dengan mudah. Kemudian mahasiswi itu keluar. Saya baru saja memposting video yang baru saja saya ambil secara online. Biarkan para netizen yang kurang informasi membantunya. Keluarkan itu pada dirimu sendiri. Sahabatku ingin membujuknya agar tidak menimbulkan masalah. Tapi menurutnya, itu pantas. Dia hanya seorang pekerja migran yang bau. Bahkan jika dia benar-benar dijebak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan tahu video ini. Tapi ini benar-benar akan mengubah nasib pemuda itu. Anda juga akan membayar mahal untuk ini. Dia baru saja dalam perjalanan pulang. Tapi dia melihat istrinya keluar dari mobil generasi kedua yang kaya. Hei, Anda bisa menebak apa yang baru saja terjadi dengan pantat Anda? Pemuda yang marah itu ingin memberi mereka pelajaran. Sebaliknya, ia dipukuli oleh generasi kedua yang kaya. Untungnya, saya dihentikan tepat waktu oleh teman sekelas yang lewat. Namun saat ini, istri saya tidak mengetahuinya. Pekerja migran yang dia anggap remeh ini akan segera menjadi eksistensi yang tidak bisa dia raih. Hanya karena mahasiswi memposting video anak laki-laki itu secara online baru, pada saat itulah saya dapat menemukan seorang pemuda itu. Ayah kandung itu melihatnya. Sang ayah yang merupakan orang terkaya di kota itu. Segera kirimkan seseorang untuk menjemput pemuda itu dan membawanya kembali untuk mewarisi properti tersebut. Saat ini, pemuda itu baru saja pulang ke rumah. Tapi saya menemukan barang bawaan saya telah dibuang. Anak laki-laki itu bergegas masuk ke kamar dengan cepat. Tapi saya melihat dua pria besar yang aneh di rumah saya. Dia baru saja akan bertanya siapa pihak lainnya. Tapi dia ditendang ke tanah. Kemudian dia ditarik ke belakang dengan rambutnya. Secara paksa membubuhkan sidik jarinya pada perjanjian cerai. Lalu mereka bertanya pada anak laki-laki itu. Cepat keluar dari rumah ini. Pemuda itu yang membeli rumah ini sendiri. Mengapa harus pindah? Tapi pihak lain berkata, akta real estate hanya menguat nama istrinya. Sekarang mereka sudah bercerai. Maka rumah ini secara alami menjadi miliknya. Istri sekarang sendirian. Anak laki-laki itu tidak tahan. Segera angkat tempat sampah ke samping. Hanya untuk ingin mengusir mereka. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari dua orang kuat ini? Sebaliknya, dia didorong ke tanah dan dipeluk dengan erat. Sang ibu bergegas untuk melindungi anak laki-laki itu. Namun dia juga ditampar ke dinding. Darah segera mengalir dari kepala.
Ketika pemuda itu melihat ini, dia bergegas maju dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, kesenjangan di antara keduanya terlalu besar. Kemudian, seorang lelaki bertubuh besar menginjak keras kaki pemuda itu yang terluka. Anak laki-laki itu sangat kesakitan hingga dia patah kaki. Sang ibu berlutut di tanah dan memohon agar mereka berhenti memukulinya. Namun mereka masih belum punya rencana untuk berhenti. Sebaliknya, ia menjadi semakin tidak bermoral.少爷，老头来迟了，请少爷出去！你快起来！我在说人了，我不是少爷。你听说？没错，你叫杨志，22岁，单亲家庭。其实，你的生父叫杨四方，是世界首富。什么？你说我爸是世界首富，那他为什么要抛弃我？少爷，你误会了。当年老爷被仇家追杀，把您暂时放在一个安全的地方，没想到把仇家引开之后，找不到你了。老爷这么多年苦苦寻找你，这才好不容易找到你了。你骗我，你肯定是在骗我。您要是不相信，你可以问问他。妈，知道你的遭遇，你确实是儿子。什么？这龙魂会大概是一对，一个在老爷那儿，另外一个应该就在你的身上。就是他，少爷，您和我回去吧，继承老爷的四方财团。我考虑考虑，不着急。老爷想到了，可能您一时无法接受，所以给您3年的时间考虑。这3天，我待在正阳集团，您随时可以找我。对了，这一份是正阳集团的转让合同，是老爷给了您点小补偿，只要您打字签了。以后北城最大的集团就属于您的了。然后，那就这样，老奴暂且告退。慢了，就是妈做了你最爱吃的红烧肉，多吃点吧。以后你到了新家，就吃不上妈做的菜了。我妈养了我这么多年，我绝对不能抛弃她。怎么都在看我？难道是？哥哥，正阳集团可是北城的龙头企业，市值100亿。